Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ibni Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi, rawahu at-Tirmidzi. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini memberikan nasihat kepada kita bahwa kita hidup pasti butuh bantuan orang lain. Kita makhluk sosial, makhluk yang pasti tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Bodoh kalau kita merasa bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, tidak mungkin. Nabi Adam saja ketika beliau masih tinggal di surga seorang diri, belum ada temannya, yakni Siti Hawa, ya. Beliau bersendirian di surga, padahal di surga semua fasilitas itu luar biasa. Semua bisa dinikmati dan semua ada di alam surga. Di surga saja Nabi Adam tuh nggak betah dengan sendirian. Lah apalagi kita di dunia. Kita bukan tinggal di tengah-tengah hutan, tetapi kita tinggal di tengah-tengah masyarakat yang pasti kita akan berinteraksi setiap hari. Dan kita pasti tidak akan mungkin bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Contoh yang kecil, kita mau menggunakan baju. Siapakah yang bikin baju? Kan tidak kemudian kita beli toko pun itu butuh bantuan orang lain. Sebelum dibikin baju, kain dulu. Sebelum kain kan ada kapas dulu yang dirajut menjadi kain. Siapa mereka? Yakni saudara kita para petani kapas. Yang kapasnya kemudian akan dirajut oleh siapa? Oleh mereka saudara kita yang berada di pabrik-pabrik tenun, ya, membuat kain. Baru kainnya dibikin baju. Oleh siapa? Tukang jahit. Baru selesai, bajunya akan dikirim ke toko-toko. Jadi baju pun ini lama betul prosesnya. Dan kita nggak mungkin bikin baju sendiri. Kita butuh bantuan orang lain. Itu hal yang kecil, ya. Semua kita tidak akan hidup tanpa adanya uluran tangan dari orang lain. Maka semestinya kita tidak boleh egois, angkuh merasa kita nggak butuh orang lain. Sehingga kata baginda Rasulullah, khairul ashabi indallah, sebaik-baik teman khairuhum li sahibihi, yang paling baik terhadap temannya. Ada teman dalam pergaulan, ada teman dalam pekerjaan, ada juga teman dalam rumah tangga, istri kita. Mereka semua teman yang ikut mendukung kehidupan kita. Mungkin saudara kita jauh, ya, ketika kita berada di perantauan, saudara kita jauh, orang tua kita pun jauh. Yang ada mungkin teman kerja kita, partner usaha kita, partner bisnis kita, semua teman-teman yang mendukung pekerjaan kita, mendukung bisnis kita, mendukung karir kita. Kita harus berlaku mulia, kita berakhlak dengan mereka. Jangan sampai kita bekerja, kemudian ada sifat-sifat yang tidak baik yang kita miliki. Teman kita naik pangkat, kita kemudian marah, nggak terima, kemudian kita bikinlah cerita-cerita gosip yang miring yang membuat orang lain kemudian terluka hatinya, merasa dikecewakan. Teman kita naik pangkat, kita belum, kemudian kita sengaja menghasut dia supaya bos kita, atasan kita benci dan nggak jadi menaikkan pangkatnya untuk kepada teman kita. Ini kan nggak baik. Nah biasanya memang kalau dalam dunia usaha, dalam satu kantor itu ada saja orang yang hatinya jahat, ya, ingin memanipulasi data, ingin mengkorupsi waktu, ya masih mending korupsi waktu. Kalau kemudian mengkorupsi anggaran seperti apa? Ya. Kalau kita menemukan teman kita, sahabat kita berbuat jahat, berbuat tidak baik, kita wajib meluruskan dan membenarkan. Meluruskan dia supaya dia kemudian tidak terjerumus kepada hal yang tidak baik. Bukan demi pertemanan kemudian kita mendukung tindakan jahat dia. Ini kan sangat
tidak dikehendaki. Kita salah umpama, teman kita menegur kita, kita wajib menerima. Mungkin dalam dunia kerja kita mungkin paling tinggi jabatannya. Tapi saat kita berbuat salah, diingatkan oleh bawahan kita, teman kita, kita harus menerima. Jadi fungsi teman adalah menyampaikan kebenaran, bukan membenarkan tindakan kita. Mengingatkan kita ketika salah, itu fungsi teman. Menyadarkan kita ketika keliru. Membantu ketika kita dalam kondisi kesusahan. Sehingga sahabat itu katanya lebih dekat daripada saudara. Ya memang, saudara kita mungkin jauh-jauh di luar pulau, di luar kota. Yang tinggal sekantor dengan kita kan teman-teman kita. Mereka yang tahu betul kondisi kita. Sehingga jangan sampai kita dengan teman itu clash. Dengan teman itu kemudian kita berdebat yang berujung kepada permusuhan. Di dalam dunia organisasi, perdebatan itu wajar ya. Dalam dunia kerja, beda pandangan itu biasa. Tapi jangan kemudian kita ego dengan kepribadian kita, kita ego dengan pendapat kita. Sehingga teman kita kesampingkan. Teman kita anggap, itu enggak ada apa-apanya dibanding kita. Ingat, kerja pun kita butuh partner. Kerja pun kita butuh pendukung, butuh bantuan. Ya siapa? Teman-teman kita. Maka jadikan teman itu seperti saudara. Ya. Ketika dia butuh kita, kita harus ada. Ketika kita butuh dia, dia juga sering ada untuk kita. Di teman yang baik itu teman yang selalu mengingatkan kita di kala kita salah. Teman yang jahat adalah teman yang mendukung kita saat kita berbuat salah. Mentang-mentang teman dekat, apapun yang kita berbuat didukung. Ya. Mentang-mentang dia sahabat kita, dia bicara apapun kita dukung. Tanpa objektif, dia omong benar, bicara benar apa salah. Kalau bicaranya salah, ya kita luruskan. Kalau bicaranya benar, ya kita dukung. Objektif. Apalagi teman hidup kita, yakni istri kita. Dia teman sejati kita. Teman yang selalu mendampingi kita di kala kita menghadapi sulitnya ekonomi hidup, sulitnya lapangan pekerjaan, sulitnya mendidik anak. Ada teman ngobrol kita, istri kita. Jadikan dia teman sejati tempat kita mencurahkan keluh kesah kita di kantor, di tempat pekerjaan, di tempat kita membangun karir. Begitu banyak cobaan-cobaan, rintangan-rintangan, masalah yang kita hadapi. Istrilah tempat kita mencurahkan segala unek-unek yang ada dalam diri kita. Pun sama ketika dia sedang pusing dengan pekerjaannya, ketika dia sedang dibikin galau dengan urusannya, kita sebagai seorang suami harus menjadi teman yang baik. Saling menegur, saling meluruskan, dan saling memberikan arahan. Itulah fungsi teman hidup. Jadi kata baginda Rasulullah, sebaik-baik teman adalah dia yang akhlaknya bagus, akhlaknya indah, senantiasa berbuat baik, senantiasa berbuat jujur, senantiasa meluruskan kesalahannya, dan menjadikan dia sebagai teman dunia sekaligus teman akhirat. Yang kedua kata baginda Rasulullah, wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang baik dengan tetangganya. Pun demikian kita ya, itu bertetangga. Kita makhluk yang tidak bisa hidup dengan orang lain. Perdampingan kita setiap hari dengan tetangga kita, samping kanan kiri kita, depan belakang kita. Tetangga kita pun sama, dia yang tiap hari hidup dengan kita. Ibu kita, bapak kita, orang tua kita, saudara kita, kakak kandung kita, adik kandung kita mungkin jauh di samping kita. Tetapi tetanggalah yang tiap hari melihat kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit. Tetanggalah yang banyak andil terhadap kehidupan kita. Maka baik-baiklah dengan tetangga. Jangan kita merasa egois, nggak butuh tetangga. Itu orang yang tidak tahu diri itu. Tetangga banyak sekali memberikan kontribusinya terhadap kehidupan kita. Ketika banjir umpama, tetangga kita yang ikut mengevakuasi barang-barang kita mungkin ya. Ketika meninggal dunia saudara kita atau mungkin istri kita, suami kita, tetanggalah yang gotong royong ikut bertakziah untuk kita. Ketika kita sedang bertahniah ya, ketika kita sedang ada pesta pernikahan, hajatan, ya, menikahkan anak atau menghitankan putra kita, tetanggalah yang banyak memberikan bantuan kepada kita. Ketika rumah kita sedang direnovasi, pun tetangga yang baik membantu kita. Jangan pernah kita bersikap egois kepada tetangga kita.
Jangan sampai kita jahat kepada mereka. Maka itulah kita butuh yang namanya silaturahim. Kita butuh silaturahim, memperbanyak silaturahim agar mungkin kita selama hidup bertetangga banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin kita anggap bukan satu kesalahan. Kita sering sekali dalam kehidupan ini ya, kita melakukan hal-hal yang kita anggap itu bukan salah, tapi perbuatan salah. Contoh ya, kita membakar sampah ya. Kita anggap itu biasa, bukan perbuatan yang merugikan orang lain. Tapi kita melihat tidak, ketika kita membakar sampah, asapnya kemana-mana, debunya kemana-mana. Yang mungkin tetangga kita sedang menjemur baju, dia mengeluh, dia menggerutu, dia marah dengan kita. Kita nggak tahu, kita anggap itu biasa saja. Kan kita nggak tahu. Itu perlunya kita banyak bersilaturahim agar semuanya terbuka. Yang salah ya kita luruskan. Umpama kita salah harus mau diluruskan oleh orang lain. Itu hal yang kecil. Kita mungkin menyetel, murotal barangkali seorang ngaji di rumah kita. Jangan kemudian nggak akan protes lah, kan suara ngaji, suara Al-Quran, suara solawatan. Tapi kalau nyetelnya kenceng-kenceng banget, tetangga terganggu, mungkin dia kesal dengan kita, nggak berani menegur kita. Itu orang kok sudah tengah malam nyetel ngaji kenceng-kenceng amat, atau di tengah-tengah siang bolong, kondisi panas, nyetel solawat kenceng-kenceng amat, ya. Nyetel ngaji kenceng-kenceng amat. Kita anggap itu biasa, surah ngaji kok, surah solawat kok. Iya, tapi kan tetangga kita nggak semuanya sependapat dengan kita. Mungkin mereka ingin istirahat siang, ya, sehingga terganggu dengan suara-suara yang kita munculkan, ya. Entah itu suara murotal, suara Al-Quran, atau suara ceramah-ceramah. Ya. Kita harus memilih waktu yang tepat. Jangan sampai khawatir kita tetangga sedang istirahat, kita ganggu mereka. Itu kan hal-hal yang kecil. Kita nyuci motor, nyuci mobil umpama ya di rumah kita, di halaman kita. Airnya kemana-mana. Airnya sampai melewati pintu gerbang tetangga kita, sehingga dia becek. Itu pun perbuatan dosa kalau kita nggak segera minta maaf. Kita punya pohon di rumah, punya pohon mangga. Ya. Ketika rontok daun keringnya sampai di halaman orang lain, kita nggak tahu. Tapi tiap hari tetangga kita menyapu. Mungkin dia sambil ngedumel, mungkin dia sambil menggerutu, tiap hari nyapu terus. Yang punya pohon siapa yang nyapu saya terus. Ini kan masalah. Jangan sampai kita nggak tahu itu. Kalau kita nggak tahu, wah kita banyak dosa-dosa yang bertebaran di sana. Namanya hidup, kita bersosial, bertetangga, pasti ada tuh. Kecil besarnya kita ada hal-hal yang orang lain tuh nggak ridho dengan kita. Ada hal-hal yang orang lain mungkin kesal dengan kita. Jangankan tetangga, saudara pun sama. Kita punya saudara barangkali lihat kakak kita, adik kita, yang rumahnya mungkin bersebelahan dengan kita. Kan mereka juga sering kesal dengan kita. Mungkin ya ketika kita sedang nyuci baju, airnya kemana-mana. Sedang ngecat, misalkan ngecat tembok ya. Ngecat tembok, bau catnya kemana-mana, orang pun terganggu. Itu juga akan menjadi masalah. Banyak sekali hal-hal yang kita anggap bukan masalah, tapi itu menjadi masalah untuk orang lain. Maka itulah perbanyak kita silaturahim. Dengan silaturahim kemudian kita akan ngobrol. Kemudian kita akan tahu ketika orang lain mengoreksi kita. Pak puntenlah, Pak maaflah, seperti ini, saya terganggu. Nah kita baru tahu. Nah kalau orang lain kemudian menasihati kita, memberikan saran kepada kita, mengkritik kita, kita harus terima. Jangan kemudian dikritik malah marah. Pak maaf sih Pak, kalau nyuci motor tolonglah airnya kondisikan jangan sampai melebar ke halaman rumah saya. Diingatkan malah marah. Apa kamu? Wah, ini namanya tidak bijaksana itu. Mungkin dia akan terganggu dengan air yang mengalir di depan pintu gerbangnya. Ya, atau kita mungkin mau pergi kerja, kita manasin mobil, kita anggap itu biasa itu. 10 menit, 15 menit kita manasin motor, manasin mobil yang mesinnya itu akan terdengar tetangga kita sebelah, depan kita, belakang kita. Kan itu suatu yang wajar menurut kita. Tapi orang lain bukan akan terganggu. Ini pagi-pagi sudah nyalain mesin kenceng banget ya. Itu kan menjadi masalah, akan menjadi sebuah dosa. Maka rugilah kita kalau kita nggak pernah silaturahim, datang ke masjid, ya, berjamaah di masjid, ketemu dengan tetangga kita. Kan bisa saling tukar pikir, saling ngobrol. Disitulah kita akan menemukan orang yang kemudian mengkritik kita, memberikan saran kepada kita. Pak maaf, kalau pagi
manasin mobil ya agak pelan sedikit lah suaranya, saya agak terganggu. Saya punya anak kecil, saya punya anak bayi. Oh maaf Pak, saya nggak tahu ya. Coba kalau nggak ada pertemuan seperti itu, nggak ada silaturahim, kita mungkin nggak akan terganggu, nggak akan ada, orang mungkin akan segan ya memberikan nasihat kepada kita. Orang akan malu, akan segan, akan ya bukan takut, dia akan menghindari cekcok, menghindari masalah. Lebih baik mungkin mereka akan diam. Nah semakin mereka diam, kita semakin tidak tahu apakah kita berbuat salah atau tidak. Maka untuk menjaga silaturahim kita harus banyak-banyak bertemu dengan mereka, bertemu di masjid, di pengajian, kita saling ngobrol dengan tetangga kita, sehingga kita semuanya terbuka. Khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum lijari. Sebaik tetangga adalah yang paling baik dengan tetangganya. Bahkan kata baginda Rasulullah, ada dua manusia yang nanti di akhirat Allah nggak akan mandang dia. Ada dua manusia yang nanti di akhirat, di hari kiamat, Allah nggak akan mandang dia. Allah akan mencuekin dia. Allah akan membiarkan mereka. Dan orang semacam ini akan mendapatkan siksa dan azab. Di antara adalah jarusu. Jarusu, tetangga yang jahat. Tetangga yang jahat dengan tetangganya. Kita hidup di tengah-tengah kompleks itu biasanya, umumnya, itu kan persaingan begitu ketat ya. Persaingan begitu tajam dan ketat. Sebelahnya beli mobil, kita murung. Sebelah kita beli motor baru, kita sakit hati. Kemudian kita berlomba-lomba. Tetangga beli motor, kita ikut beli motor. Tetangga beli mobil, kita ikut beli mobil. Nggak peduli mobilnya hutang umpama ya. Tetangga beli TV baru, kita beli TV baru. Itu biasanya dalam kehidupan sosial di tengah-tengah perkotaan itu begitu. Di desa mah tidak ya. Berbeda dengan hidup di desa. Nyaris nggak ada persaingan. Karena seterata sama kalau di desa itu. Semua petani-petani semua. Pedagang-pedagang semua. Nyaris tidak ada persaingan. Hidupnya sederhana. Ya. Tidak ada yang saling mencolok. Saling bikin orang iri. Tidak ada. Tapi di perkotaan yang terkadang seterata sosial begitu muncul. Ya. Begitu muncul tetangganya, rumahnya di tingkat, kita pun ikut di tingkat. Ya, itu biasa. Ya, ya kalau persaingan yang normal, yang sehat itu nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah persaingan larinya kepada hal yang negatif, ini yang bikin masyarakat kiamat itu. Ya. Muncul sifat duniawinya. Ini yang menyebabkan al-haqqumut takatsur. Kita terjebak kepada bermegah-megah terhadap kehidupan duniawi kita. Sehingga dengan tetangga kita, nafsi-nafsi kita kurang ketemu, jarang ketemu. Pagarnya tinggi-tinggi. Ya. Jarang ada yang namanya silaturahim. Sehingga tetangganya sakit kita nggak tahu. Tetangga meninggal dunia kita nggak tahu. Karena mungkin kita kalau pagi-pagi jam 6 sudah berangkat ke tempat kerja. Jam 6 sore sudah pulang ke rumah. Sehingga tetangga meninggal dunia, tetangga sakit. Kita kurang tahu, kurang mengetahui. Nah syukur alhamdulillah sekarang sudah ada media ya. WhatsApp ini sangat membantu kita bersilaturahim. Ada komunikasi. WhatsApp grup ya. RW ini, RW itu. Sehingga satu wilayah RW itu saling mengetahui kondisinya. Saling mendoakan. Yang satu sakit, semua akan tahu. Yang satu meninggal dunia, semua tahu. Ya, kita terbantu dengan silaturahimnya dengan WhatsApp. Cuma terkadang langsung kita bertemu dengan orang itu masih tetap sulit. Kalau di tengah-tengah perkotaan ya maklum kita terbelit oleh kesibukan masing-masing. Setidaknya dengan WhatsApp ini kita bisa saling berkomunikasi dengan tetangga kita.